والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم زدنا علما نافعا وفهما والحقنا بالصالحين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Nah, di sebelumnya kita udah bahas tentang rukun wudu, ya kan? Kemudian dilanjuti dengan pembahasan mashul alal khuf. Beliau fi qawlihi al-musannif syurutil wudu. Sah? Di situ kan? Tamam. اقرأ nih. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. شروط الوضوء 15. الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء والعلم بفرضيته وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة والماء الطهور وإزالة النجاسة العينية وجري الماء على جميع العضو وتحقق المقتضي إن بان الحال. إن بان له الحال. إن بان له الحال. ودوام النية حكما وعدم تعليقها ودخول الوقت والموالة لدائم الحدث. Nah, syurutul wudu, syarat adalah juz'ul mahiyah. Yang seharusnya adalah dimulai syarat dulu kemudian baru rukun. Tapi karena kemarin pembahasannya karena rukun tersebut adalah maksud bil aslinya, bil asalahnya, maka dimulai dengan rukun. Baik. Kemudian kenapa diakhirkan di sini? Karena dia keluar daripada bahagian mahiyah wudu. Tamam? Qal syurutul wudu 15. Al-awwal Islam. Islam secara langsung. Fala yasih min kafir. Maka tidak sah wudu ke orang kafir. Wala murtad. Juga orang murtad. Kenapa? Karena wudu tersebut adalah ibadah. Dan orang kafir, orang murtad, laisa min ahli ibadah. Tamam. Kemudian dia membutuhkan kepada niat. Wa niat yatawaqqafu 'alal Islam. Tamam? Syarat yang kedua at-tamyiz. Madhabit tamyiz. Tamyiz tersebut sudah bisa mampu makan sendiri, minum sendiri dan beristinja sendiri. Maka nanti tidak sah wudunya yang tidak mumayyiz. Anak kecil, orang gila, itu enggak sah. Baik. Terkadang sebelumnya Pak, kalau anak kecil yang mau tawaf, maka dia diwudukan oleh walinya. Kemudian selanjutnya yang ketiga an-naqa 'anil haid wan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Atau yang menafikan daripada sahnya wudu. Karena orang yang haid, nifas, la yasih wudu, enggak sah wudunya. Demikian juga di saat kita berwudu tidak ada hal yang bisa membatalkan wudu. Misalnya kita lagi wudu, kemudian kita buang angin, enggak sah wudunya kan? Ulang lagi berarti. Atau memegang kemaluan di saat wudu, la yasih, enggak sah wudunya. Berarti enggak boleh ada yang menafikan kesahihannya wudu. Tamam. Selanjutnya an-naqa' 'anil haidhi wan nifasi wa 'amma yamna' usulul ma' ila al-bashar. Suci dari
sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air kepada kulit. Yakni kulit yang dibasuh. Dan juga di rambut kalau ada yang menghalangi. Tamam? Intinya tidak boleh ada yang menghalangi sampainya air baik anggota yang dibasuh atau anggota yang diusap. Misal cat, ya kan? Terus apa lagi? Intinya nggak boleh ada jirim yang bisa menghalangi air. Adapun inai itu kan atharuha, asarnya, bekas abis kita pakai inai itu kan ada bekasnya dia. Yajuz. La yadur. Ya pacar. Tuh, inai asarnya tuh nggak apa-apa. Dia nggak boleh jirim, sesuatu yang bisa menghalangi air. Tamam? Laki-laki nggak boleh pakai inai. Haram. Haram. Tasyabuh bin nisa. La yajuz. Dina yang mana? Ya. Meskipun motifnya sangar ya. La yajuz. Betul pakai ini. Kalau dia ada sakit boleh pakai kan? Saya tujuan Ina itu sebab nak elokkan jari yang macam terkopek tu. Iya. Gopong dulu. Kalau kami biasanya gitu juga. Itu obat. Kalau nggak ada lain apa? Boleh. Selanjutnya wa alla yakunu ala adwi ma yughayyirul ma. Syarat selanjutnya tidak ada di atas anggota wudu sesuatu yang bisa merubah air. Yakni perubahan yang bisa kita sebutkan merubah air mutlak tersebut. Paham? Adapun berubah yang sedikit la yadur, enggak apa-apa. Paham? Intinya tidak merusak atau tidak merubah air mutlak tersebut. Kemudian as-sadis al-ilmu bi fardiyatihi. Mengetahui kefarduannya, yakni fardu-fardu wudu yang wajib. Maka seandainya dia ragu di fardunya atau dia meyakini bahwa yang fardu bukan fardu, lam yasih, enggak sah wudu. Paham? Berarti harus mengetahui kefarduannya. Selanjutnya, alla ya'taqid fardan min furudihi sunnatan. Tidak meyakini suatu fardu dari fardu-fardu wudu tersebut sunnah. Jadi nggak boleh kita meyakini bahwa fardu tersebut sunnah. Paham? Yang fardu wudu yang udah kita bahas, arkan-arkan wudu tersebut, nggak boleh kita yakini bahwa hal tersebut sunnah. Adapun jika kita yakini bahwa semuanya fardu, sah hukumnya. Paham? As-samin al-ma'ut tuhur. Yang selanjutnya adalah air suci. Syarat selanjutnya air yang suci. Mengetahuinya suci tersebut maknanya adalah mengetahui dia tersebut suci walaupun dhan. Seperti kemarin kita jelaskan bahwa ijtihad bahwa air yang tersebut adalah suci. Wal ashir izalatun najasatil ainiyah. Menghilangkan najis ainiyah. Najis kan kemarin kita bilang ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Nah, kalau kita misalnya ada najis ainiyah di tubuh kita, kita basuh sekali, dia hilang. Maksudnya kita basuh sekali, waktu kita wudhu ada najis ainiyah, kita basuh sekali, dia ikut terangkat dengan najisnya, maka sah wudhunya. Paham? Tapi kalau enggak, wajib menghilangkan dulu najisnya, baru membasuh kembali. Tamam. Sama juga nanti kayak di permasalahan mandi wajib, itu
Ada yang bilang tambah, rukunnya kan dua cuma mandi wajib. Niat dan membasuh seluruh anggota tubuh. Sebagian ulama menambahkan satu lagi, menghilangkan najis ingkana ala badani. Kalau ada najis di tubuhnya. Huna khilaf nanti. Kalau dengan kita basuh hilang najisnya, enggak apa-apa. Tamam? Yang bagusnya menghilangkan najis ainiyahnya di saat sisa hukumnya, maka tinggal sekali basuh. Baik, kalau najis hukmiyah tadi maka cukup sekali. Syarat yang selanjutnya jaryul ma'i ala jami'il adwi. Mengalirkan air kepada seluruh anggota tubuh. Baik. Dhabit mengalir tersebut adalah menetes air dari anggota tubuh tersebut ada. Setelah kita basuh ada tetesan air. Walaupun nggak basah kulit kita. Ada jenis kulit yang memang kadang disiram air nggak basah. Mengalir. Yang penting apa? Mengalir. Jarinul ma. Baik, ini membasuh, yakni mengalirkan air kepada seluruh anggota tubuh yang dibasuh. Adapun anggota tubuh yang dimamsuh cukup dengan basah tangan atau dengan kayu atau dengan kain. Wa tahaqquq al-muqtadi. Adanya muqtadi iqtida at-talab. Secara bahasa iqtida ila talab. Adanya muqtadi. Adanya sebab yang mendorong kita untuk melakukan wudu. Paham? Wa tahaqququl muqtadi in bana lahul hal. Jadi adanya terwujudnya sebab yang mendorong kita untuk melakukan wudu jika jelas bagi dia hal dia saat itu. Oke. Kita kan biasanya wudu untuk apa? Untuk menghilangkan hadas atau untuk tajdid wudu. Menghilangkan hadas atau untuk mentajdid wudu. Berarti di saat ada muqtadi, ada sebab yang mendorong untuk melakukan wudu, maka kita berwudu. In bana lahul hal. Jika jelas kondisi dia saat itu. Mana jelas? Apakah dia berhadas atau dia tidak berhadas? Kalau dia berhadas, maka muqtadi dia apa? Raf'ul hadas. Paham? Mengangkat hadas. Kalau dia nggak berhadas, berarti dia kan masih dalam keadaan mutawaddi, masih suci. Berarti di saat dia berwudu, dia mentajdid wudu. Oke, paham maksudnya? Paham? Jadi kalau misalkan wudu dan dia syak, apakah dia berhadas atau enggak? Dan berwudu berarti wudunya nggak sah. Nggak sah. Paham? Paham? Alhamdulillah. Maka aja kalau misalnya dia ragu, apakah dia masih berwudu apa enggak, kemudian dia berwudu, fabana lahul hal, maka tiba-tiba dia baru tahu bahwasannya dia misal dia belum berwudu, maka nggak sah wudunya. Paham? Khilaf, ada sebagian yang menjadikan ini syarat, ada yang menjadikan dia tidak termasuk syarat sahnya wudu. Berarti kalau dia yakin dia pertama suci, kemudian dia ragu apakah dia berhadas apa enggak, kemudian dia berwudu, tsumma banalahu, kemudian jelas ternyata dia berhadas, wudu yang dia tadi itu tidak sah. Tamam? Karena nggak ada muqtadinya. Apa sebab yang menyebabkan dia untuk berwudu? Wasalis asyar dawamun niyah hukman. Misalnya tadi kan nggak sah tuh, terus kan berarti salatnya nggak sah juga. Tabaan. Bila syak. Lazim alaihi li'idah, mengulang. Misalnya dia sudah selesai sholat, kemudian dia bana lahu, jelas, oh ya ternyata tadi berhadas dan wudu yang dia lakukan tadi tidak sah, maka sholatnya juga tidak
Biasa. Hadas apa tuh? Besar. Hadas kecil. Nah, Nggak, itu nggak salah. Kalau kita nggak tahu Terus kalau waktunya belum wudhu tahu? nggak tahu. enggak. Kita kan niatnya udah ini menghilangkan hadas. Iya. Gimana? Niat dari awalnya kan kita menghilangkan hadas, bukan yang tajdid apa wudhu. Mm-mm. Niat kita menghilangkan hadas. Ya, yang menyebabkan kita berwudu apa? Kita mau menghilangkan hadas. Karena kan kita tadi ragu. Paham? Nah, ragu Kecuali memang kita wudunya untuk menghilangkan hadas dan kita yakin bahwa kita berhadas. Pahami barangnya. Kalau dia yakin di tohara, tapi dia ragu di hadas, kemudian dia berwudu. Dan ternyata setelah dia selesai berwudu, dia baru tahu bahwasan dia berhadas. Maka wudu tadi tidak, karena dia yakin dia tadi suci. Padahal enggak. Bana lahu summa bana lahu setelah itu. Tamam. Sebelumnya nggak tahu syarat ini. Lah. Selanjutnya dawamun niyah. Dawam. Di saat berwudu kita dawamkan niat. Selalu dalam keadaan niat. Hukman. Kalau dalam bentuk hukman, mana hukman? Yakni setelah kita membasuh kan niat pertama kali di wajah. Saat membasuh bahagian daripada wajah. Dah. Bagaimana maksud dawamun niyah tersebut? Jadi kita tidak berniat untuk memotong wudu tersebut. Di saat kita melakukan wudu, nggak mau wudu lagi. Nah, itu nggak kita lakukan. Ada makna dawamun nih. Mana dawamun niyah. Walau nasia, walau kita nggak lupa kita udah berwudu, selesai wudu aja, terus nggak tergores apapun di hati kita, apapun apa ya udah kita wudu biasa aja. Itu juga maknanya dawamun niyah. Paham? Kayak biasa kalian wudu nggak teringat apa-apa kan? Nggak ada juga kalian niat untuk memotong. Yang penting nggak ada kita niat untuk memotong wudu. Warabi'u ashar ada muta'liqiha. Tidak mengaitkan niat. Ya ini dengan syarat jazam, yakin. Jadi nggak boleh kita misalnya niat aku berniat kalau seandainya ini aku wudu. Lajus. Yang ke-15 dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadath. Masuknya waktu wal muwalah dan beriring-iring bagi siapa? Kait dua syarat ini untuk orang yang daim hadas. Orang yang daim hadas. Daim hadas itu orang yang selalu dalam keadaan berhadas. Misal orang yang istihadah atau salasil baul atau salasil raih. Paham? Jadi kapan dia disyaratkan berwudu? Dia berwudu tersebut pertama di saat masuk waktu, kemudian mualah tidak dipisah, yakni wudu dia dengan sholat dia tidak diselangi oleh waktu yang lama. Selesai dia berwudu, dia langsung sholat. Jadi kait masuknya waktu dan mualah ini tidak diserangi di antara wudu dan sholatnya, fase yang jauh, cara uruf. Seandainya tidak mualah, maka tidak sah wudunya. Tamam. Salasil baul misalnya. Salasil baul atau mustahadah. Yang pertama dia menutupi salasilnya tersebut, najisnya tersebut, dia tutupi agar tidak terkena anggota tubuh yang lain. Kemudian masuk waktu, setelah masuk waktu baru dia berwudu. Masuk waktu, berwudu, maka langsung sholat. Hadza lidaim hadas. Walaupun nanti habis wudhunya keluar lagi. Ya.
Dia kan memang salasil. Bahkan di dalam sholat itu kadang keluar. Nah, makanya dia caranya ditutup yang tempat keluar najis tersebut agar tidak mengenai baju dan tempat-tempat sholat, ditutup. Setelah masuk waktu, kemudian langsung sholat, kemudian berwudu, kemudian langsung sholat. Jedanya berapa lama bolehnya? Uruf. Karena kalau mualah di wudu itu kan di saat anggota tubuh kering. Itu selama dia tidak kering dianggap mualah. Dengan suhu udara yang mu'tadil, yang pertengahan. Paham? Jadi nggak dingin kali dan nggak panas kah? Kalau panas kali cepat kering kan? Kalau dingin kali lama kering. Jadi dengan suhu yang mu'tadil, yang pertengahan. Kalau nggak ditutup dulu berarti apa? Itu menyebabkan najisnya kemana-mana. Kan nggak boleh sholat membawa najis. Dia kalau si salisil baul yang daim hadas tadi itu dimaafkan. Tamam? Alhamdulillah. Zid. Saya potong satu-satu kata nggak apa-apa. Sunanul wudu'i. Sunanul wudu' kathiratun minha as-siwaku. Sunanul wudu. Setelah selesai daripada menyebut mahiyah wudu yang mencakup rukun dan syarat, kemudian musannif menyebutkan penyempurna wudu yang bagus untuk kita datangkan. Yakni sunan wudu. Sunan wudu banyak. Bahkan ada yang di situ disebutkan apa? Kalau di syarah Syekh Mustafa menyebutkan sampai 50. Khamsina sunnah. Ada yang menyebutkan siti wa sittin, 66. Nah, karena sunnahnya banyak, nanti di pembahasan makruhnya juga banyak. Karena meninggalkan sunnah termasuk makruhat wudu. Tamam. Nah, di sini musannif menyebutkan sebagian, maka dipakai ibarat minha as-siwak. Minha as-siwak. Al-aslu fi siwak apa? Laula asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayat inda kulli wudu. Ada aslunya. As-siwak tu yakni dia disebutkan untuk tasawuk. Tasawuk tu berarti perbuatan kita melakukan bersiwak. Atau alat untuk bersiwak disebut juga dengan siwak. Sikat gigi, kayu, ada disebut juga dengan siwak. Sementara secara syar'an dia isti'malu 'audin min arakin au nahwihi fil asnani walithati walisani wasaqfil hinki. Jadi menggunakan kayu, yakni kayu arak atau semisalnya di gigi, walithah, ini di gusi, walisan dan di lidah, wasaqfil hakni, yakni di rongga atas. Kemudian yang dimaksud dengan kayu arak di sini yakni kullu khashinin tahirin. Segala sesuatu yang kasar kemudian suci. Yang penting kasar, kesat dia dan suci. Misalnya ujung daripada baju misalnya amis. Apapun. Begitu. Misalnya baju atau apa lagi. Intinya yang kasar. Yang kasar dia itu kalau pakai tangan sendiri nggak boleh. Adapun tangan orang lain boleh. Kenapa gitu? Hah? Kenapa kayak gitu? Karena dia bagian dari anggota tubuh kita. Gitu. Nggak boleh. Jadi
Jadi pakai tangan orang lain boleh. Tangan sendiri nggak nggak boleh. Walaupun kasar. Walaupun tangan sendiri kasar, nggak boleh. Gitu. Di sini disebutkan bahwa siwak tersebut adalah termasuk daripada sunnah wudu. Di sini ada khilaf di ashab Syafi'iyah sendiri. Menurut Imam Ramli, dia termasuk sunat menurut Imam Ramli dia bukan sunat wudu, dia mustaqil. Paham? Sementara Ibnu Hajar itu menyebutkan bahwa dia sunnah yang sunnah yang di wudu. Paham? Ada khilaf. Siwak itu termasuk sunah wudu. Kebalik. Berarti termasuk sunnah wudu adalah menurut Imam Ramli. Keluar dia berarti nggak termasuk, yakni mustaqil. Karena dia siwak itu disunatkan kapanpun. Paham? Jadi dia disunatkan kapanpun. Kecuali bagi orang yang berpuasa setelah zawal. Setelah zawal, maka makruh bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak. Siwak tuh banyak dia faedahnya. Sebagiannya memutihkan gigi kayak gitu. Kemudian menguatkan ingatan, mendapat ridha Allah. Ikut sunnah Nabi Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirabbi. Mardatun lirabbi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya beliau bersiwak di pangkuan Sayyidah Aisyah. Beliau bersih. Saking beliau sukanya bersiwak. Ruya Sayyidina Ali radhiyallahu anha ra'a al-Fatimah siwak. Thumma qala ta'ala habdaita ya audal araki bithagriha. Kan? Habdaita ya audal araki bithagriha. Ama khifta ya audal araki araka. Law kunta min ahlil qitali qataltuka. Ma faza minni ya siwaku siwaka. Artinya jadi kamu mengambil kesempatan wahai kayu siwak dengan sagri itu di mulut Sayyidina Aisyah. Ama khifta ya audal araki araka. Kamu enggak takut saya lihat? Kita bilang gitu. Law kunta min ahlil qitali qataltuka. Kalau kamu orang yang ahli perang, sungguh aku memerangi. Ma faza minni ya siwaku siwaka. Kamu akan menang, kata Tamam. Berarti siwak ini disunatkan dalam setiap hal lagi ngobrol siwak, lagi tapi nggak lagi dar juga yang sama syekh. Siwak ada adab. Wada' syai' fil makan, letakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian disunnahkan juga kuat, ini sunnah muakkadah di saat setiap solat, di setiap hendak solat. Bahkan diriwayatkan lakin fi sanadihi maqal, ada di sana itu ada yang bilang sahih, ada yang enggak. Dari Humaidi kalau enggak salah saya. Rakaati salat bisiwak khairun min 70 rakaatan bila siwak. 2 rakaat menggunakan siwak lebih bagus daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Wa qiraah, demikian juga di saat baca Quran, baca hadis Nabi, baca kitab-kitab fikih dan ilmu-ilmu yang lain. Demikian juga di saat bersuci dan di saat gigi kita kuning.
ada sunnah muakkad. Saat bangun daripada tidur, kemudian masuk ke rumah. Aisyah bilang apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, maka beliau bersiwak. Nabi sebelum jika masuk ke rumahnya pasti bersiwak. Ada min sunnah. Apa namanya? Jadi kalau nanti kalau kalian udah nikah, sebelum pulang ke rumah itu harus wangi, gigi harus bersih. Demikian juga di saat makan sesuatu yang bisa menyebabkan bau mulut, maka sunnah muakkadah. Baik. Kemudian, ini Wat-tasmiyatu wa ghaslu kaffaini wal madmadah wal istinsaku wat tathlithu wa mashu jami'ir ra's. At-tasmiyatu, yakni membaca bismillah. Ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta wudu itu tempat air. Falam yajidu. Kemudian mereka enggak dapat menemukannya tersebut. Cuma Nabi bilang, hal min ahadi minkum ma'un, apakah kalian punya air? Kemudian dikasihlah Nabi al-ina, wadah tersebut. Kemudian Nabi yadkhulu yaddahu fil ina alladhi fihil ma, masukin tangannya ke dalam air tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddau bismillah, kata beliau, maka berwudulah dengan bismillah. Summa qal Anas ra'aitu al-ma'a yafuzu baina yadayhi baina asabihi, keluar air banyak dari tangan Nabi, hatta yatawaddau nahu 70 rajulan min mu'jizati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu para sahabat enggak ada yang memiliki air. Nabi masukin tangannya ke dalam ina yang kecil tersebut, sehingga 70 orang sahabat, kata Anas yang melihat peristiwa tersebut, sekitar 70 orang berwudu dari air yang keluar daripada asabi Nabi. Bahkan air terbaik di dunia ini adalah air yang keluar daripada tangan Syahid, ini adalah dalil qaulun Nabi fatawaddau bismillah. Membaca bismillah tersebut di awal wudu, diiringi dengan niat, yakni di saat membasuh dua tangan. Jadi kita kan sunnah. Kapan kita baca bismillahirrahmanirrahim? Bismillah tersebut di saat kita membasuh kedua tangan. Jadi dibarengi dengan membasuh kedua tangan, kemudian membaca bismillah. Berniat, yakni berniat wudu. Berniat sunnah wudu. Jadi di saat kita membasuh kedua tangan, membaca bismillah, di hati kita berniat bahwa ini adalah sunnah. Aqalluha, yakni membaca bismillah. Wa akmaluha ikmalul bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kalau dia lupa, maka misalnya dia lupa atau emang sengaja nggak membaca bismillah, maka dia baca bismillah di pertengahan wudu. Adapun jika telah selesai dari wudu, maka tidak membacanya lagi, karena yafut mahal, hilang tempatnya. Tempat membaca bismillah kapan? Sebelum wudu. Jika lupa atau sengaja dia tidak membaca bismillah, kemudian dia teringat, maka dia baca di pertengahan wudu. Jika telah selesai daripada wudu, nggak disunatkan lagi untuk membaca bismillah. Kemudian selanjutnya ghaslu kaffaini, membasuh dua tangan sampai kepada ini batasnya ku'aini, yakni pergelangan tangan 3 kali. Setelah itu madmadah. Madmadah yakni memasukkan air. Madmadah itu memasukkan air ke dalam mulut, walaupun tidak dikumur-kumur. Udah? Yahsul sunnah wudu. Paham? Jadi kita ambil air, kemudian kita masukkan ke dalam mulut, walaupun nggak kita kumur-kumur, baik kita telan atau kita buang, dianggap telah melakukan madmadah. Adapun jika dikumur-kumur, maka lebih afdal.
Istinsyak yakni memasukkan air ke dalam hidung, walaupun masuk sendiri. Walaupun masuk sendiri. Walaupun nggak dibuang. Paham? Baik. Nah, yang afdalnya tersebut adalah menggabungkan di antara kumur-kumur dan istinsyak dengan tiga kali. Jadi kita tahan di tangan kita kayak gini, sekalian sebahagian kita masukin mulut, sebagian kita tarik jazb, yakni kita hirup ke hidung. Paham? Makanya kalau bagi orang yang berpuasa bukan nggak disunahkan juga man madah, tapi tidak mubalaghah, tidak berlebihan. Atau silap nanti masuk sikit. Wat tathlis, kemudian sebagian daripada sunnah wudu tersebut adalah 3 kali, baik anggota yang dibasuh atau yang diusap atau menyela-nyela kayak janggut nanti, atau kaki atau tangan. Kalau di sini 3 kalinya tersebut berarti anggota yang dibasuh, diusap, kemudian yang di sela-sela, tidak termasuk niat dan zikir. Niat dan zikir enggak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan. Selanjutnya adalah mashu jami'ir ra'si. Rukunnya adalah mengusap sebahagian kepala. Adapun mengusap seluruh kepala adalah sunnah. Ada. Caranya kayak gimana? Kita taruh 2 jempol di sudghai di sini nih, di sini. Dah, ini kan basah tangan kita nih. Kemudian kita tarik ke belakang kayak gini. Kayak gini. Dah. Apakah balik lagi? Huna tafsil. Kalau rambutnya di saat dibalikkan ikut yang qalib, ikut juga terangkat. Ada? Maka balik. Kalau botak nggak disunahkan balik. Karena nggak hasil apa-apa dan airnya bisa jadi mustakmal, paham? Karena udah dipakai sekali. Demikian juga orang yang rambut panjang, nggak, panjang di gini, terus ditarik gigi kata, mau naik nggak turun lagi dia kan, paham? Berarti caranya diginikan, terus ditarik ke belakang. Kalau rambutnya di saat ditarik ke depan lagi yang qalib, yakni naik, terangkat, gitu, maka disunahkan balik. Paham? Tapi kalau botak, sekali aja ke belakang. Ada kaifiyah sunnahnya. Adapun mengambil kefarduannya, gini aja, khalas. Nah, tapi meninggalkan kayak gini berarti makruh, karena meninggalkan Hah? Masih kepala dia kan? Enggak. Kemarin dobit kepala selama masih di dobit kepala, maka dia dianggap sah. Bisa di belakang sini kita taruh air. Berarti masih kepala kan? Kalau keluar dari dobit kepala, enggak sah wudunya berarti. Sampai ke kulit. Oh, tarik ke belakangnya? Enggak. Airnya sampai ke kulit kepala gitu. Harus nempel. Enggak. Di atas rambut. Iya. Berarti kayak gini kok. Enggak apa? Bukannya harus dipangkal. Lah. Selama masih di dobit kepala, maka dia dianggap kepala. Kemarin Pak nggak boleh. Kesannya rambutnya panjang ke bawah. Di ujungnya kita usap. Itu kan bukan lagi di kepala dia. Keluar dari hat kepala. Paham? Atau rambutnya tinggi. Misalnya tinggi ada rambut orang yang brekele tingginya itu. Karena kan kalau kita buka, kalau kita panjang seandainya kita tarik kayak gini juga ke bawah dia. Berarti dia keluar dari hat kepala. Selama masih di hat kepala, maka dianggap kepala. Tamam? Enggak mesti dipangkal, enggak. Kan ada yang menyarankan apa? Ada yang bilang akal tiga lembar lembut ada. Lah, walaupun 1 rambut lah bahasa. Sah, dianggap sah. Walaupun nggak nempel ya. Ingat had kepala. Taib. Seandainya ada orang pakai imamah atau peci, kulung suah semisalnya kayak gitu, atau jilbab. Dah.
Gimana dia cara mengambil sunnah? Intinya dia telah membasuh juz'u min ra'si. Misalnya gini, saya tarik sedikit gini. Nah, ini kan masuk kepala saya nih. Gitu. Saat saya musab, diginiin, kan udah kena nih. Sisanya tarik ke belakang. Nggak kena lagi rambut saya kan? Yang penting apa? Juz'unya. Paham? Misalnya ada orang pakai imamah tapi malas buka. Caranya gimana? Ditarik sedikit, yang penting kena rambut. Diginikan, ditaruh di sini, terus ditarik ke belakang. Dia juga mendapat pahala sunnah. Paham? Nah, yang penting kena sebahagian. Karena kalau nggak kena sebahagian, gak sah wudunya kan. Misalnya dia tutup pakai imamah semua, kemudian dia ambil tangannya dibasuh di sini, nggak kena. Paham? Nah, karena kan ada penghalang tadi syarat wudu apa? Nggak boleh ada yang menghalangi sampainya air. Lanjut ya. Wa mashul udhunaini. Dan mengusap dua telinga. Telinga berarti nggak masuk rukun. Dia sunnah. Mengusap kedua telinga. Dhahirihima wa batinihi. Dhahirnya dan batinnya. Caranya yang afdal, walaupun tangan kita basah, kita ginikan, hasil pahala sunnah. Tapi kefiah yang afdal adalah kita masukkan telunjuk kita kayak gini, kemudian ibham kita di belakang telinga kita putar, dah. Kemudian yang dalam ini kita ginikan. Di dalam sini kita colok gini, terus kita ginikan. Yang ini tarik ke belakang, kayak gini. Ini kan tadi basah nih. Giniin. Paham? Tangan kita basah karena mashu. Mashu kan bulul, yang penting basah. Jadi masukin kayak gini, terus yang belakang diginiin. Dah. Baru tutup pakai tangan ini yang basah tadi. Dapat semua dia. Di dalam pakai tangan ini, di belakangnya ini, pakai jempol. Kemudian yang di sini, yang di samping sini pakai telapak dah. Tamam, jadi giniin terus di hadza afdal. Baik, lanjut ya. Wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini. Baik. Kemudian menyela-nyela. Takhlil apa? Takhlil asabi yadain, dua tangan. Ini tashbik, tahu enggak? Tashbik itu gini dah. Ini disebut dengan tashbik. Hal tashbik. Nah, caranya di wudu macam mana? Kayak gini. Di tangan kanan di atas, tangan gini. Kemudian diginikan. Mana tashbik. Ini sunnah kalau sampai air tidak perlu ditakhlil, tidak perlu sela-selakan, tidak perlu diginikan. Seandainya tidak sampai air, kecuali hanya dengan cara mentakhlil, menyela-nyela ini dua asabinya tersebut, maka wajib. Paham? Ya nggak boleh kemarin apa kalau sampai tangannya udah jadi multahim, ya ini udah jadi daging. Kalau dia buka bisa berdarah mudarat karena dia udah jadi satu bahagian. Oke. Demikian juga asabi dua kaki. Asabi dua kaki itu pertama dia mulai dengan kelingking kiri. Misal nih kaki kanan, dah afdalnya gimana? Pakai kelingking kiri. Jari. Ini kaki kanan. Dimulai dengan kanan. Dari sini, kemudian lanjut ke jari selanjutnya, kemudian lanjut lagi sampai ke kaki kiri. Menggunakan kelingking yang sebelah kiri. Kaki kiri juga pakai kelingking kiri. Ya. Ya, demikian juga disunatkan untuk menyeka atau menyela jenggot laki-laki yang tebal. Jenggot laki-laki yang tebal. Karena jenggot laki-laki yang tebal kemarin apa? Gak wajib menyampaikan air ke batinnya kan? Kalau tebal. Nah, di saat dia tidak wajib, maka bagi laki-laki yang jenggotnya tebal disunahkan menyampaikan air sampai ke batinnya. Mari udah kita bahas daripada tipis dan tebal. Adapun perempuan
Wajib. Lanjut ni. wal muwalatu Wal muwalatu. Muwalatu yakni al-mutaba'ah. Berturut-turut. Berarti kita membasuhnya tersebut sebelum kering anggota tubuh yang kita basuh sebelumnya. Jadi misalnya kita basuh muka, kemudian langsung kita lanjut tangan. Tidak diselangi, misalnya gitu. Gimana? Keluar, ngomong lu. Dhabitnya apa? Tidak sampai ke kering. Kalau sudah kering, tidak dianggap muwalah. Dengan seperti yang saya bilang tadi, apa namanya? Di saat udara dan suhu yang mu'tadil, yang normal. Zid. wattayamunu Wattayamunu. Ini mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, baik tangan maupun kaki. Adapun anggota tubuh yang tidak ada dipisahkan oleh kiri dan kanan, maka sekaligus daf'ah wahidah dia. Mungkin muka kita mulai kanan dulu sini, bagi dua. Intinya anggota tubuh yang memiliki kiri dan kanan. Tahu? Zid. wa italatul ghurrati wat tahjil Italatul ghurra. Ghurra fi asli yakni al-bayad fi wajhil faras. Jadi yang putih, titik-titik putih di wajah kuda. Wat tahjil al-bayad fi rijli. Di kakinya kuda. Dah. Di sini apa? Italatul ghurra. Maksudnya adalah membasuh wajah beserta kepala. Maka disebut italah. Italah, memperpanjang. Kan yang kemarin apa? Wajib membasuh sesuatu yang lebih daripada wajah dan tangan. Paham? Untuk menyempurnakan wajib. Ma la tatimmu bihil wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka yang wajib itu yang tidak sempurna kewajiban kecuali hanya dengan dia itu wajib. Adapun sisanya yang lain itu disebut sunnah. Paham? Jadi kita basuh sebahagian wajah kita ini agak lebih sampai leher. Ada disebut dengan italatul ghurrah. Paham? Jadi diserupakan ghurrah tersebut, warna putih yang terdapat di kuda, dengan orang yang melakukan wudhu itu adalah di saat di hari kiamat muka dia akan terang, bersih. Wa kadzalika tahjil. Kalau tahjil itu membasuh lebih daripada tempat wajib. Berarti di atas mata kaki. Di atas mata kaki, bahkan sampai sak, sampai kepada betis. Nah, makanya Nabi kan waktu ditanya, bagaimana kamu mengenal umatku di hari kiamat? Beliau melihat di wajahnya dan kakinya bersinar. Orang-orang yang berwudu. Tahu? Ada makna italatul ghurrah wa tahjil. wa dzikru ba'da Dan membaca zikir sesudah wudu, fauran, segera. Ini setelah wudu. Berarti kalau kalian dalam hammam yang tidak boleh membaca nama asma Allah dan nama Nabi, keluar dari hammam, summa mutawajjihan ilal qiblah, menghadap kepada qiblah, wa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat dua tangannya. Di sini tamasya musafah disebutkan la sababatihi, tidak jari telunjuknya. Kama yaf'alu juhal, sebagaimana dilakukan oleh orang yang jahil. Kayak gini. Nah, tapi mengangkat dua tangan. Nah, rafi'an basarahu ila sama. Kemudian dia melihat kepada lengan. Kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni waj'alni minal mutatahhirin min ibadika as-salihin. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta. Biasakan habis duduk baca. Ruya bahkan man qala ba'da al-wudu hadza du'a dakhala al-jannah. Zini makruhatul wudu'i kathiratun minha tarkut tayammuni. Makruhah al-wudu. Setelah selesai
berbicara tentang masalah sunnah wudu, kemudian beliau menyebutkan makruh wudu. Di semua dibilang makruhatul wudu katsiratun. Makruh wudu itu banyak, karena meninggalkan sunnah itu makruh. Sebagaimana sunnah tersebut banyak, maka meninggalkan sunnah wudu dianggap makruh atau khilaf aula. Khilaf aula di bawah makruh. Tamam. Di sini disebutkan sebagiannya. Yang pertama, tarkut tayammun amdan, meninggalkan yakni meninggalkan tayammun. Tayammun yakni lebih mendahulukan kiri, berarti kan? Kalau dia melakukan lebih duluan dia melakukan kiri, maka makruh. Tamam. Wa tarkul madmadah wa ziyadat wa tarkul madmadah dan meninggalkan berkumur-kumur, yakni madmadah dan istinsya secara sengaja. Kalau nggak sengaja berarti nggak apa. Jadi li ghairi dhaiqil waqti awil ma, bagi orang yang tidak sempit waktunya atau sedikit airnya. Seandainya sempit waktu dan airnya sedikit, maka tidak makruh. Paham? Seandainya kita waktu sempit, kalau kita madmadah, kemungkinan kita akan sholat di luar waktu. Seandainya kita istinsyak, maka akan keluar waktu sholat. Maka jika kita tinggalkan tersebut, tidak makruh. Oke. wa ziyadatu 'anil thalathi wan naqsu 'anha. Lebih daripada tiga kali secara yakin. Lebih daripada 3 kali secara yakin. Walaupun air tersebut mubah atau punya dia. Nah, adapun air yang disediakan misalnya di masjid atau di madrasah dan air tersebut untuk wakaf, diwakafin, air tersebut diwakafin. Kita gunakan lebih dari 3 kali, haram. Haram. Lebih dari 3 kali jika air tersebut milik kita sendiri, atau airnya mubah, memang mubah berarti boleh kita gunakan. Lebih dari 3 kali makruh. Adapun air yang diwakafkan memang untuk bersuci, diwakafkan untuk bersuci atau untuk minum, kemudian kita gunakan lebih dari 3 kali, haram. Tamam. Dimanapun air tersebut diwakafkan. Yang buat minum nggak apa-apa berarti. Hah? Haram. Haram. Oh, 1 kali. Yang buat minum tapi kita gunakan buat wudhu. Tergantung, misalnya gini, tergantung airnya. Kalau untuk minum Langsung haram. haram, Dari awal ya. karena diwakafkan untuk minum, bukan untuk berwudu. Demikian juga kurang daripada 3 kali di saat tidak adanya hajat. Paham? Adapun jika takut atau seandainya kita gunakan lebih dari kalau kurang, misalnya musim dingin kan di saat kena air pasti nggak kuat kita. Nah, di saat seperti itu tidak apa-apa tidak melakukan 3 kali, yakni di saat kita kurang dari 3 kali tidak makruh. Tafadhal. Wal wudu'u minal ma'ir rakid. Wudu dari air yang rakid, yakni air yang tenang, tidak mengalir, air yang tidak mengalir. Ghair mustabahir, selain air yang memang begitu banyak, misalnya kayak di laut atau di danau. Danau besar dia, ya kan? Memang banyak kali, maka di saat seperti itu tidak makruh. Baik. Wal wudu'u min fadlil mar'ati wal israfu fihi bis-sawbi. Bisabbi. Bis-sabbi. Al-wudu, kemudian sebagian daripada makruhnya wudu dari sisa bersucinya seorang wanita. Di sini di syarahnya disebutkan wudu seorang laki-laki
dari sisa bersucinya seorang wanita yang telah baligh. Tamam. Maka kita gunakan air tersebut makruh. Tafaham? La tafaham? Air yang digunakan oleh seorang wanita berwudu, kan ada sisa air yang di situ, bukan air sisa yang bekas dipakai. Air sisa yang bekas dipakai mustakmal. Tamam. Air sisa dari bersucinya seorang wanita balighah yang telah baligh. Digunakannya khalat di saat dia sendiri atau di saat tidak ada orang lainnya. Ini memang dia pakai untuk dia sendiri. Tamam? Maka makruh kita gunakan air tersebut. Huna khilaf bainal ulama. Baduhum yakun la makruh, la kiraha. Gimana? Nabi pernah mandi dengan istrinya fil ina'in wahidin, dalam satu tempat. Tamam? Kenapa di sini? Karena khilaf khurujan min khilafil Hanafiyah. Hanafiyah menyatakan bahwasannya haram. Tamam? Wa minha al-israf fih, boros dalam menggunakan air bisop, yakni dengan menuangkan air. Boros menggunakan air walaupun kita di pinggir sungai, walaupun kita di pinggir laut, walaupun airnya banyak, tetap makruh menggunakan lebih tersebut. Israf. Baik. Gimana ya? Amrun ta'abbudi la yaqil. Nahnu la naqil ma asbabuhu. Itu yang jadi makruh itu ketika wanita wudu itu pakai tangan hidupnya atau meskipun pakai kayu tetap makruh. Ya. Yang bekas wudunya wanita tadi loh. Yang dikatakan bekas wudu itu ketika wanita menggunakan air itu nyiduknya dengan tangan atau dengan kayu, itu dinamakan bekas wanita juga. Dengan tangan. Kalau pakai kayu Lah. nggak dinamakan fatul mar'ah. Kan dibanjur juga. Apa? Dia gini, kalau air tersebut misalnya pertama wudunya seorang laki-laki dari sisa air yang digunakan oleh perempuan, maka kalau perempuan yang menggunakan sisa daripada perempuan tidak makruh. Demikian juga khunsa. Nah, ada babit awalnya. Kemudian perempuan yang balik. Kemudian air yang dia gunakan tersebut memang khalats bihi. Khalats bihi yakni yang tidak disaksikan oleh orang lain, oleh si mumayyiz misalnya. Paham? Dah. Kemudian dia bersuci secara kamilah, sempurna. Adapun jika dia bersucinya enggak sempurna, maka enggak makruh. Paham? Baik. Kalau air yang digunakan perempuan bukan untuk bersuci, bukan untuk berwudu, bukan untuk bersuci, bukan untuk berwudu. Dah, misal dia sentuh airnya aja. Ada? Atau bekas dia minum. Saya diambil itu kemudian dia minum, apakah makruh? La makruh. Baik. Mau khilaf bainal ulama. Waduhum yakun makruh, waduhum la makruh. تفضل امسك لي. نواقض الوضوء أربعة. الأول الخارج من أحد السبيلين إلا المني. Tamam. Nawaqidul wudu. Setelah menyebutkan rukun,
Kemudian beliau menyebutkan syaratnya dan sunnah-sunnahnya, makruhnya, baru menyebutkan nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu yakni hal yang bisa membatalkan wudu. Nah, nawaqidul wudu arba'atun. Al-awwalul khariju, yakni sesuatu yang keluar minas sabilaini, dari dua jalan, qubul wad dubur. Dan demikian juga seandainya keluar di bawah perut. Ini ada rongga yang terbuka di bawah perut, dah. Sementara tempat biasa keluarnya itu insidat, yakni tertutup. Paham? Jadi misalnya keluar dari bawah apa? Bawah perut. Dah terbuka di bawah perut ya. Kemudian tempat biasa dia keluar sesuatu dari dua jalan tersebut tertutup. Keluar dari bawah perutnya tersebut. Itu juga membatalkan wudu. Tamam? Dah. Baik yang keluar tersebut ainan. Ain benda, sesuatu, apapun. Au raihan atau tahiran au najisan, suci atau najis. Jafan au rutban, basah atau kering. Mu'tadan, seperti biasa yang keluar. Au nadiran, atau nadir, atau seperti darah. Tamam. Illal mani, kecuali mani. Taib. Kalau mani keluar, maka dia tidak batal wudunya, tapi wajib mandi. Oke. Artinya ini kalau mandi kan najis. Gimana? Iya. Mandi kan najis. Indana. Tapi kan dia keluar dari tempat najis. Laukan jika sebelum keluarnya tersebut didahului oleh madhi, misalnya awadi, misalnya, kan najis. Paham? Kalau nggak didahului? Adalah kalau mani tersebut dia suci. Kalau nggak kita najis, kita kan terbuat dari mani. Saya bicaranya tentang membatalkan wudu kecuali mani yang keluar. Maka tidak batal wudunya, tapi dia wajib mandi. Paham? Batal. Kan situ lihat umum ibaratnya al akhariju minas sabilaini illa mani. Dihasar cuman mani. Yang lain apapun keluar batal wudu. Enggak tertasawur mana. Misalnya gini, ada orang selesai berwudu kemudian keluar mani. Apakah wudunya batal? La, enggak batal, tapi dia wajib mandi. Seandainya di saat dia mandi tidak ada yang membatalkan wudunya, maka dia tidak perlu wudu lagi. Paham? Paham? Lanjut. Al-thani zawalul aqli illa binaumil mumakkin maq'adahu min mahalli qu'udihi. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Di sini disebutkan ait tamyiz, yakni bukan akal yang hilang, tapi sifat tamyiz yang ada di akal kita. Dengan sifat tersebut kita bisa membedakan, ya kan? Nah, hilang akal tersebut dengan sebab tidur atau pingsan atau gila atau kena sihir misalnya, atau gara-gara minum obat misalnya, atau kayak disuntik bius, kan hilang akal kita, yakni sifat tamyiz yang ada di kepala kita tuh, di akal kita tuh hilang. Baik, hilang akal berarti menyebabkan batalnya wudu, illa kecuali dengan tidur yang tetap di tempatnya, di tempat duduknya. yakni orang yang tidur tetap tidak bergerak
masalah dia kayak orang di masjid tuh kalian kan, tidur sambil duduk, makaatnya yakni tempat dia duduk itu tidak bergerak, mutamakin, tetap di tempatnya, di tempat duduknya itu nggak bergerak. Dengan syarat di antara ini dia belakang dia nih dengan tempat duduknya itu tidak diselangi, paham? Jadi karena kalau kita tidur dia kan terangkat sedikit kayak gini, nah, itu batal, paham? Intinya duduknya tetap tidak bergerak gitu. Saya kalau di masjid ada yang kasih tahu kalian terangkat kayak gini, batal berarti duduk kalian. Kalau ada yang kasih tahu dan kalian yakin orang kasih tahu itu nggak bercanda dia atau ngerjain kalian nih gitu. Ambil tender nggak buat? Ah? Iya. Tender nggak buat? Jangan angkat kaki. Apa? Tender ini. Nggak apa. Bentar. Intinya makaat tuh ini. Tempat kita bertumpu duduk kita tuh ada. Nah, di situ itu nggak terangkat dari tempat kita duduk. Nggak terangkat dari tempat kita duduk. Tapi kalau gerak dikit ini Terangkat. pas gerak bangun gitu. Gimana? Yakin nggak keluar apa enggak? Ada yang keluar apa enggak? Enggak, berarti masih ada wudhu. Naum zawal akli. Ada orang yang gini-gini tapi belum tidur dia, berarti masih sadar. Paham? Bila di sini apa ya? Zawalul akli, baik dengan tidur. Dah. Atau dengan hilang akal dengan sebab gila. Kecuali tidur yang mungkin di tempatnya tersebut yang tidak yang tetap di tempat dia tuh tidak bergerak, tidak terangkat dari tempat dia berduduk tuh. Nah, naum, berarti naum tuh hilang kan? Adapun misalnya kayak gini, masih sadar kita, itu bukan disebut tidur, karena kita masih sadar. Jadi kita tahu apa yang keluar apa enggak, paham? Wi'a, kata Nabi bahwa mata ni wi'a li, di tempat keluar angin tuh. Nah, di saat mata tertutup, ini di saat kita tidur pasti keluar tuh. Itu mesti posisinya duduk. Lah, ada yang bilang, ada yang mungkin berdiri. Iya, ada yang mungkin di sini sebut di ta'liqannya Syekh Mustafa itu apa? Sarhal Alamah Ibnu Qasim Al-Ubadi bi anna al-qa'im qad yakunu mumkinan. Jadi boleh jadi orang yang mumakkinan. Jadi orang yang berdiri itu juga bisa seperti itu. Jadi nggak mesti sambil duduk. Berarti dobitnya di situ tempat keluar anginnya itu tertutup ya. Terjaga. Kalau misalnya kayak tadi misalnya kita ambil orang misalnya dia tutup tempat keluar anginnya terus dia tidurnya berdiri gitu. Itu batal nggak? Selama dia tetap nggak? Selama dia tetap nggak. Berarti intinya tempat keluarnya di ini. Berarti walaupun apa? Maksudnya? Gak apa-apa, selamat tetap. Yakin tapi semalaman gak bergerak-gerak. Boleh, terserah kalian kayak mana mau dobitnya. Mau pengen membuktikan boleh gak? Intinya dobitnya seperti itu. Jadi dobitnya enggak itunya ya. Ya. Baik, lanjut ya. Al-thalithu iltiqa'u basratai rajuli wal mar'ati. Terus? Al-kabiraini. Al-kabiraini al-ajnabiyaini min ghairi ha'il. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan. Walaupun dengan tanpa syahwat. Berarti bersentuhannya laki-laki dan perempuan
Yang kabira ini yang besar, yakni maksudnya telah sampai batasan istiha. Istiha yakni bisa menimbulkan syahwat. Al-ajnabiyah ini yang ajnabi, berarti mahram tidak. Tamam, min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Nah, walaupun penghalangnya tipis, maka tidak batal. Tamam. Baik. Paham? Berarti sengaja maupun tidak sengaja bersentuhan batal. Ya. Yang menyentuh dan disentuh. Oh, oke. Oh iya, ada mazhab yang kayak gitu kan. Nah, benar. Mazhab Maliki bahkan nggak batal jika tanpa syahwat. Apa mazhab apa? Mazhab Hanafi bahkan nggak batal. Limadha? Karena mereka menyebut aula mastumun nisa itu ay jima. Paham? Dalam mazhab Syafi'i lamastum di situ disebut dengan masu, menyentuh. Itu khilaf bainal ulama. Baik, kalau misalnya kita wudhu pakai mazhab Syafi'i, kemudian kita ambil batalnya mazhab Maliki, hada tatabu' rukhas. Hada wadah? Lanjut, Min. Ar-rabi'u masu qubulil adami aw halaqati duburihi bi batnir raha aw butunil asabi'. Ar-rabi' masul qubulil adami. Menyentuh masu di sini yakni inmisas. Seperti kemarin ghaslu yakni ghisal. Ini tersentuh atau menyentuh kemaluan manusia, adami, yakni manusia. Walaupun anak kecil, walaupun mayit, walaupun tangannya cacat, sengaja ataupun lupa. Baik punya sendiri atau punya orang lain. Au halaqati duburihi, atau halaqah duburihi. Dah? Bi batnir rahah, dengan telapak tangan atau dengan butun asabi, yakni telapak asabi, jari. Taib. Paham? Berarti baru batal jika kita menyentuhnya, untuk kemaluan tersebut, melawan manusia, punya sendiri atau punya orang lain, dah, baru batal, atau halaqah duburnya, dah, itu batal menggunakan asabi. Dhabit asabi ini yang tidak terlihat, maka disebut dengan butun asabi. Butun rahah dan butun asabi. Maka di situ apa? Qubul adami, maka tidak termasuk qubul bahimah, binatang. Kalau kita sentuh tidak batal wudu. Baik. Kemudian tidak batal wudu jika kita menyentuhnya bukan dengan kaf, bukan dengan telapak tangan. Mungkin dibaliknya, zahirnya, atau kulit yang lain. Intinya tidak menggunakan kaf. Gimana ya? Nah, dikit lagi, habis nih baru tanya, nanti habis ما يحرم على من انتقض وضوءه يحرم على من انتقض وضوءه أربعة أشياء الصلاة. Haram bagi orang yang telah batal wudunya, yaitu ada 4. Yang pertama salat, walau salat sunat atau salat jenazah. Demikian juga sujud tilawah dan sujud syukur. Demikian juga khutbah Jumat. Baik. Lanjut. Wat tawafu wa mashul mushaf Dam. wa hamluhu.
Yang kedua, tawaf, walaupun tawaf sunnah. As-salim mashul mushaf. Yakni segala sesuatu yang dituliskan di atas dia tersebut Quran, baik untuk belajar atau ta'abbudin atau untuk dibaca. Dah? Walaupun sepenggal ayat. Ya. Quran, hadal Quran. Bisa kayak buku Al-Quran hadis. Di situ nggak lebih banyak Qurannya. Oh, harus lebih banyak Quran. Sab. Ini menyentuh wa hamluhu dan menanggungnya, membawanya. Kenapa? Karena lebih ablagh kan. Baik, seandainya Quran di dalam tas, tapi di situ ada selain Al-Quran, maka boleh dengan cara kita kasat bahwasanya kita bukan membawa Quran, tapi membawa benda lain, tas atau benda yang ada di dalam tas tersebut. Tapi kalau dia kasat membawa Al-Quran, bermaksud membawa Al-Quran, maka haram. Demikian juga seperti misalnya kitab tafsir yang kita yakini bahwasanya lebih banyak tafsirnya ketimbang Qurannya, kayak gitu. Yakfi, insyaallah. La yajuz. طيب نكتفي بهذا نقرأ دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم صل أفضل صلاة على